Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan saya sudah ucapkan atau sampaikan dari awal kita bedah buku kita, setiap kali terlintas nama sahabat pasti kita akan baca atau ucapkan radhiyallahu anhu walaupun tidak tertulis ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencelah, suka melaknat, dan bukan pula suka berbuat dan berkata keji serta kotor. Ada penjelasan kosakata dulu di situ, at-ta'an, orang yang suka melanggar kehormatan seseorang dengan cara mencelah dan menggunjing. Yang disebutkan tadi potongan pertama hadis, laisal mu'minu bit-ta'an. Berarti ta'an itu artinya orang yang suka melanggar kehormatan seseorang dengan cara mencelah dan menggunjing. Kemudian la'an adalah dijelaskan pada hadis nomor 309 kata beliau tentang masalah makna laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah atau mendoakan keburukan. Sementara al-fahish, orang yang berbuat dan berkata keji atau kotor, jorok, menjatuhkan orang lain dan seterusnya. Kandungan hadis ini ditulis di sini ada 3. Yang pertama, kewajiban menahan diri untuk tidak melanggar kehormatan orang lain. Yang kedua, tidak boleh mendoakan orang mukmin agar dijauhkan dari rahmat Allah. Dan yang ketiga, kewajiban menjauhi perbuatan dan perkataan yang keji dan wajib membersihkan lisan dari segala kotoran. Kita akan masuk lebih dalam membahas hadis ini seperti biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, salah satu dari 4 sahabat yang dikenal dengan 4 abadilah atau 4 Abdullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau punya banyak sekali kiprah di dalam agama Islam, dan beliaulah salah satu orang yang sudah atau membunuh Abu Jahal, ya, Fir'aunnya umat ini di perang Uhud, ya, dan dia dulu kerjanya pengembala kambing. Dan Abdullah bin Mas'ud orangnya sangat kecil, ya, jadi subhanallah postur tubuh bukan jadi tolok ukur orang itu alim, pintar atau dekat dengan Allah SWT, atau postur tubuhnya besar. Jadi saking kurusnya, pernah Abdullah bin Mas'ud naik di atas sebuah pohon kurma untuk melihat sesuatu, menyampaikan informasi kepada Nabi SAW dan para sahabat yang lain dibawa. Waktu dia lagi naik ke atas dan angin kencang, rupanya gamisnya itu sempat tersingkap bagian betisnya. Dan saking kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud sampai beberapa sahabat menertawakan. Ya, dianggap kok lucu gitu ya, kok kecil sekali betisnya. Maka Nabi SAW lalu mengucapkan sebuah sabda beliau yang kekal dibaca oleh orang beriman sampai hari kiamat. Mengatakan, apakah kalian menertawakan kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud? Ketahuilah kedua betis itu lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan amal hari kiamat. Artinya orang ini punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, pelajaran pertamanya adalah laisal mu'mini bit-ta'an. Bukanlah orang mukmin itu yang suka mencelah, mencoreng kehormatan orang lain. Dan ini memiliki kandungan makna yang luar biasa dalam bab akhlak. Bagaimana seorang mukmin tidak akan pernah masuk ke wilayah orang lain. Dan ini sudah sering kita singgung sebenarnya, kita rangkumkan lagi pada kesempatan sekarang insyaAllah. Apapun yang bukan hubungannya sama kita Bapak Ibu sekalian, tidak usah dicampuri. Kecuali kalau depan mata jelas itu pelanggaran agama, mungkar, lalu kita ingin luruskan, silahkan. Atau itu adalah ma'ruf, perbuatan baik, lalu kita dukung, itu silahkan. Kenal atau tidak kenal. Misalnya ada orang sedang menuju ke masjid, mau sholat, dia berbuat baik. Lalu orang bertanya, orang itu mau kemana? Dan kita tahu orang ini sedang menuju ke masjid. Lalu kita mengatakan, orang itu lagi mau ke masjid, mau sholat. Azan dikumandangkan misal, perbuatan baik. Atau ada kemungkaran dilakukan sama dia, misal dia makan dan minum dengan tangan kiri di depan mata kita walaupun kita tidak kenal, kita tidak boleh diam. Karena Nabi SAW mengatakan kalian harus beramar ma'ruf, kalian harus melarang dari kemungkaran, atau Allah akan membuat perselisihan di antara kalian. Maka kita harus ingatkan, maaf Bu, kalau memang muslim ini dilarang dalam Islam. Atau kita tanya dulu, apakah anda seorang muslim? Kalau dia bilang iya, setahu saya maaf saya mau berikan masukan, ada hadis Nabi SAW tidak boleh makan dan, atau Nabi SAW melarang makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka itu kemungkaran. Tapi kalau tidak terjadi ini,
Dua hal contoh yang saya bilang tadi, misalnya orang sedang berbuat ma'ruf, kebaikan, dan ada yang bertanya sementara kita tahu maka kita mendukungnya, atau perbuatan mungkar yang harus kita luruskan, maka tidak perlu kita mencari tahu. Ya. Ada poin lain tentunya, mohon maaf ada satu lagi tersisa, yaitu kalau kita memang punya wewenang atau kewajiban, kayak misalnya orang tua pada anak, kemudian juga pasangan suami kepada istrinya dan seterusnya. Tapi ini pun sama, kapan itu perbuatan baik, kita dukung, kapan perbuatan mungkar kita ingatkan. Ya. Selain daripada ini teman-teman, kita dilarang untuk masuk ke wilayah orang lain. Mencari tahu tetangga masak apa hari ini, dia pakai baju apa, kenapa dia beli mobil merek itu, kenapa dia cat temboknya dengan warna itu, kenapa ini dan itu bukan urusan kita. Kenapa bapak ini kalau ke masjid selalu pakai sarung yang sama, kenapa kopiahnya sama, kenapa ibu itu pakai jilbab itu terus, urusannya sama kita apa? Nggak perlu. Karena memang larangan pertama dalam hadis adalah tidak boleh masuk ke wilayah kehormatan orang lain. Mungkin dia tidak punya baju lain. Mungkin memang dia miskin. Gitu kan? Termasuk dalam masalah ini tidak kalah penting dan sudah sering kita ingatkan. Kalau ingin bertanya sesuatu pada orang, maka pertanyaan itu tanyakan dulu pada diri kita. Ini perlu nggak saya tanyakan? Kita tanya dulu diri sendiri. Kalau kita memang merasa perlu, misalnya orang ini pakai baju, kita lihat bagus. Memang kita perlu untuk menanyakan di mana dia beli, supaya kita beli juga. Itu tidak masalah. Perlu, gitu kan? Mohon maaf, saya lihat bajunya bagus pak, atau ibu bisa nggak bisa saya tahu beli di mana nggak? Mungkin saya bisa beli gitu. Contoh. Tapi kalau hanya sekedar mau tahu, kenapa si fulan pakai kuning, kenapa pakai biru, kenapa pakai hijau, semua satu taklim ditanya, untuk apa gitu? Manfaatnya apa buat dia?